Sehingga kalau opsi pertama nanti bermasalah, ada opsi kedua, ada opsi ketiga, ada opsi keempat, dan kalau perlu lebih dari itu. Kesan Profesor terhadap Paus yang satu ini, Paus Fransiskus itu gimana? Kan pernah sekali bertemu kan ya? Saya tahu persis ya, dia tidak ingin mewah-mewahan. Iya. Bahkan tidak mau juga menggunakan mobil mewah. Iya. Kalau tugas kami yang menjemput ke katedral, kami siapkan mobil apa yang dia mau. Yang penting jangan mobil mewah. Bahkan termasuk Alphard juga nggak mau naik Alphard. Topik bahkan saya mengusulkan ada sebuah naskah nanti yang saya tawarkan bisa kita tanda tangani bersama antara saya selaku imam besar maupun juga sebagai paus. Temanya tentang kemanusiaan, ya kan? Itu sebuah tradisi di Istiqlal. Cenderamata kita pun juga biasa ya, semacam pelakat yang menyimbolkan Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia, gitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada 3-6 September 2024, Paus Fransiskus berencana mengunjungi negeri ini. Dan satu agenda ketika berkunjung ke Indonesia adalah mengunjungi Masjid Istiqlal. Dan tentu saja perlu kita ngobrol bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya ulang kembali, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah pihak Masjid Istiqlal sudah dihubungi oleh panitia atau siapapun terkait dengan rencana kunjungan Paus Fransiskus di awal September mendatang, Prof? Iya, sebetulnya rencana kunjungan beliau itu sejak tahun lalu. Tahun lalu ya? Tapi terpending karena banyak agenda-agenda nasionalnya di sana, dan ada juga agenda-agenda nasional kita di sini, ada pemilu dan sebagainya ya. Nah sekarang ini baru kompatibel, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan waktu. Jadi Paus akan datang ke sini sekitar tanggal 3 sampai tanggal 6. Dan untuk ke Istiqlalnya sendiri, sudah diagendakan dengan berbagai macam rapat persiapannya itu tanggal 5. Tanggal 5 ya? Iya. Ya. Prof, dalam rundown itu yang nanti akan diundang hadir ngobrol atau bertemu dengan Paus Fransiskus itu siapa saja, Prof? Karena waktunya sangat terbatas ya. Lagi pula mungkin juga faktor kesehatannya kita juga harus hitung. Mungkin tidak bisa terlalu lama duduk atau mungkin ya biasanya kan semuanya serba terukur. Ini protokol dari Vatikan juga langsung ikut bersama-sama dengan kita di sini. Sudah 2 kali datang, dan jadi kita kooperatif aja ya, kita menyerahkan kepada beliau. Kita kan dalam prinsipnya itu akrimud dhaif walau kana kafiran, hormatilah, muliakanlah tamu itu sekalipun itu orang kafir. Ini bukan orang kafir kan, ini adalah orang beriman ya. Jadi saya kira tradisi kita dalam Islam maupun juga tradisi dalam budaya bangsa Indonesia, kita harus menghormati tamu. Ya, orang baik itu adalah orang yang menghargai tamunya. Kan? Ya. Nah, tentu kita Istiqlal ini perintah agama dan perintah budaya, ya kita perlu menghormati tamu. Ya, Prof, apa yang akan diobrolin atau akan diskusikan atau dibicarakan dalam forum yang terbatas atau pendek itu, Prof? Ya, kami memang juga sudah mengusulkan beberapa topik. Bahkan saya mengusulkan ada sebuah naskah nanti yang saya tawarkan bisa kita tanda tangani bersama antara saya selaku imam besar maupun juga sebagai paus. Temanya tentang kemanusiaan, ya kan? Betapa perlunya kita mengupgrade kemanusiaan itu sendiri tanpa membedakan agama apapun, warga negara manapun, kemudian juga etniknya manapun, warna kulit apapun, bahasa apapun. Humanity is only one. Walaqad karamna bani Adam, kalau bahasa Qur'annya kan, semua anak cucu Adam itu wajib kita muliakan ya. Nah karena itu gayung bersambut ternyata juga isu-isu yang selama ini dipopulerkan oleh Paus ya, sangat universal, komprehensif ya. Sama dengan visi misi Istiqlal juga kan. Kita ini Istiqlal itu mensyiarkan kemanusiaan,
mensiarkan spiritualitas dan mensiarkan peradaban. Gitu ya, nanti yang akan disampaikan. Prof, apakah sudah disiapkan tempat begitu? Lokasinya di mana, di lingkungan Masjid Istiqlal atau di mana, Prof, yang pas gitu untuk menerima kunjungan ini? Karena Istiqlal itu sudah sangat berpengalaman menerima tamu-tamu istimewa. Sudah berapa kepala negara di sini, Obama dan macam-macam kepala negara sudah banyak sekali. Jadi kita punya standar di sini. Termasuk juga Paus ya, kami juga punya opsi banyak ya. Kalau opsi satunya ada, opsi duanya ada, opsi tiganya 4. Opsi sampai kaget-kaget, waduh, ini saya baru mendapatkan tempat yang sedemikian canggih ya. Ada opsinya sampai opsi keempat. Nah, jadi kekayaan seseorang itu adalah kemampuan untuk menciptakan banyak opsi. Sehingga kalau opsi pertama nanti bermasalah, ada opsi kedua, ada opsi ketiga, ada opsi keempat, dan kalau perlu lebih dari itu. Bisa dijelaskan, Prof, opsi pertama itu di mana biar penonton kita bisa memahami lebih. Opsi pertamanya itu ya saya pernah mengusulkan kepada beliau ya. Ada kita terima dari Istiqlal. Ya. Kita akan adakan dialog internasional tentang lintas agama ya untuk bicarakan humanity, kemanusiaan. Habis itu nanti nyebrang ke lewat terowongan toleransi, kemudian ke katedral. Opsi kedua dari katedral, ini kan Katolik ya, Katolik katedral, oke, bisa dibalik. Tapi saya tetap mengusulkan supaya melewati terowongan. Sebab terowongan ini kan the only one tolerance standard in the world. Tidak pernah ada terowongan seperti ini di dunia ini. Kita yang pertama di dunia ini. Saya kemarin juga diundang di United Nations, di PBB New York ya. Dia tanyakan tentang tunnel ini. Ya saya jelaskan bahwa itu bukan sekedar lubang yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi itu ada simbolik, ada icon di situ kan. This is Indonesian icon, tolerance icon. Jadi banyak sekali multiple icon di situ yang ditampilkan oleh tunnel ini, terowongan terus silaturahim ini. Nah dari situ nanti pausnya akan keluar dari lift, karena kita kan liftnya sangat canggih lah semuanya di situ, supaya nanti bisa lihat ornamen apa yang kita tampilkan di terowongan itu. Kan ada ornamen-ornamen interfaith di situ juga kan. Ada suaranya di situ, menggambarkan ada suara beduk, tapi juga sekonyong-konyong juga nanti ada sebelahnya itu suara gereja, lonceng ya kan. Kemudian juga ada kata-kata hikmah yang bisa kita baca bersama, itu memberikan inspirasi yang cerdas. Ya, bagi kita Kristen, Yahudi dan Islam tidak terlalu sulit mencari titik temunya, karena kan sama-sama Abrahamic religion ya. Kalau kita usul pasti ada asal usulnya dengan nenek moyang kita Nabi Ibrahim ya kan. Jadi Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 anak, satu Ishak yang kemudian lahir dari rahim istri pertamanya Siti Sarah, turunannya itu nanti lahirlah Nabi Musa yang membawa agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Turunan Nabi Musa juga lahir nanti Nabi Isa yang saudara-saudara kita menganggapnya Yesus Kristus. Kemudian kitab sucinya adalah Injil agama Nasrani. Nah, dari seberang sana ada istri keduanya namanya Siti Hajar, ya, lahir Ismail, Nabi Ismail di Mekah, turunannya Nabi Ismail, lahirlah Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Jadi sesungguhnya 3 agama ini adalah biasa disebut dengan Barat itu sebagai Abrahamic religion atau Semitic religion, agama anak-anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi sekali lagi bahwa 3 agama samawi ini itu diabadikan dalam Al-Quran, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi lebih dari 15 kali Yahudi dalam Quran disebutkan, lebih dari 15 kali juga Nasrani disebutkan ya di dalam Al-Quran. Jadi ini Abrahamic religion. Jadi sebetulnya 3 agama ini lebih gampang mencari titik temunya daripada perbedaannya. Kalaupun ada perbedaannya, mungkin itu karena perbedaan interpretasi ya, penafsiran, karena
mengingat waktu yang sedemikian panjang dilewati kan, wajarlah kalau ada perbedaan-perbedaan sifatnya semantik ya. Nah, opsi yang lain ini kita tawarkan juga. Opsi yang ketiga berarti ini ya? Ya, kita tawarkan terserah apa konsepnya Vatikan. Ini konsep kami. Ya, setelah melihat pemandangan situasi, tim ada rombongan dari Vatikan, maka dia melihat opsi-opsi dan dia menawarkan opsi lain. Mereka juga menawarkan beberapa opsi, tergantung dari pertama waktu, kedua juga tergantung faktor kesehatan, karena maklum ini kan tokoh kita ini kan tokoh yang sudah berumur ya kan. Nah, jadi mungkin opsinya tidak lewat terowongan, kan itu kan harus turun, tapi lewat motong jalan, ditutup jalan. Oh, motong jalan ya? Motong jalan, tapi kita tetap memperlihatkan ini loh, terowongannya ada di bawah, pakai lift dan seterusnya. Ya, nah kemudian juga kita persiapkan juga untuk masuk ke masjid dengan lift yang khusus ya, disiapkan di itu masuk ke masjid, masuk ke dalam masjid ya kan. Kalau dilihat dari luar hanya luar masjidnya, tapi dia tidak lihat dalamannya, bisa menampung 250.000 orang ya kan. Nah kami persiapkan seperti itu. Siapa tahu beliaunya mau naik, kami siapkan kendaraan khusus untuk itu dari katedral naik ke atas. Kemudian juga kami persiapkan di sini ruangan VIP, tempatnya kepala negara sering ketemu di lantai bawah. Nah, tapi ada juga opsi kalau seandainya supaya jangan terlalu jauh, kan ini kan mau naik lagi sementara kesehatan, umur dan sebagainya. Kita juga disiapkan opsi kemah, apa namanya, tenda besar, ya di antara katedral dengan Istiqlal. Itu semuanya opsi. Opsi mana nanti akan dipilih, kami akan nanti punya pembicaraan mendekati hari hanya. Jadi kita siapkan banyak opsi. Jadi kami tidak bisa mengumumkan di sini opsi mana nanti akan dipilih, karena mungkin nanti akan ada opsi lain, karena kita juga harus mendiskusikan dengan Pas Pampres ya kan. Kemudian ini kan tamu negara. Kemudian juga kita akan diskusikan juga pihak Vatikannya dan pihak katedralnya. Semua pihak harus diakomodir. Bagi kami Istiqlal ini, kami banyak opsi, dan opsi manapun yang akan dipilih itu kami bisa melakukan penyesuaian. Prof, bisa dijelaskan dalam rancangan awal itu berapa lama durasi waktu berada di Masjid Istiqlal ini, Prof? Iya, lagi-lagi tergantung pada opsi yang hari-hari yang kita akan putuskan nanti. Karena kalau sekarang kan masih kita susah berekspektasi seperti apa ya. Karena kita, apakah nanti ada hujan, ya, apakah nanti itu ada suasana kesehatan beliau, kemudian juga apakah ada pertimbangan lain nanti, supaya tahu nanti hari keberapa nanti, mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti apakah di sini sore atau pagi, atau hari tanggal 4-nya atau tanggal. Nah, jadi hari H itu yang menentukan. Tapi kami siap semua opsi yang akan dijalani. Ya, Prof, bisa kita jelaskan, bisa dijelaskan gitu. Sebenarnya manfaat dan arti dari kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal ini apa, Prof? Ya, bagi saya pribadi selaku imam besar ya, ini bukan persoalan baru. Saya sering mengatakan kita mencontoh masjidnya Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabi itu seringkali ditempati sebagai interfaith meeting ya kan. Dalam riwayat pernah disebutkan itu pernah kedatangan Rasulullah tamu lintas agama 60 orang. Bahkan dalam sirah Ishaq ibn Ishaq itu disebutkan pimpinannya itu adalah Abdul Masih dari Kristen Ortodoks. 60 orang anggotanya itu ada Zoroaster, ada Yahudi, ada Nasrani ya kan, ada kepercayaan lokal. Ya, ketika waktu itu Nabi sedang sholat asar, jadi berdiri tamu itu sambil menunggu Nabi selesai sholat. Setelah sholat baru Nabi menerimanya tuh. Nabi menjamu tamunya itu dengan hidangan. Nggak tahu ini kan karena sore ya, mungkin hanya snack ya kan. Jadi dijamu di masjid Nabi. Diskusilah Nabi di situ panjang lebar tentang masalah kemanusiaan, mulai dari asar sampai menjelang maghrib. Saya tahu itu sampai maghrib karena ada kelanjutan daripada riwayat itu.
ada salah seorang pesertanya itu menginterupsi Rasulullah, maaf ya Rasulullah, ini sudah hampir matahari terbenam, saya belum melakukan kebaktian. Ya, Nabi mengatakan di sini nggak ada rumah ibadah lain selain hanya masjid ini. Lakukanlah kebaktian di sana. Nah ini di sana itu ada dua macam pendapat. Ya, ada pendapat yang mengatakan di kompleks Masjid Nabi di situ kan ada penginapan untuk dari kabilah luar negeri, kabilah dalam negeri ya. Nah yang dikoordinir oleh Abu Hurairah, pemegang kuncinya penginapan itu kan. Mungkin di situ ditunjukkan, di situ melakukan kebaktian. Tapi ada juga memahami justru kebaktiannya di masjid. Nah ini ada kontroversi di situ. Nah jadi saya tidak kompeten untuk mengatakan mana yang benar, karena biarkanlah sejarah yang menentukannya, dan biarkanlah semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Tapi bagi saya itu satu poin bahwa Nabi masjidnya sering digunakan untuk menerima tamu-tamu non-Islam. Nah Istiqlal juga, ya kita mencoba mencontoh Masjid Nabi. Masjid Nabi itu kan ada lembaga pendidikannya. Kita Istiqlal ini juga mencoba mulai dari penitipan bayi, TK sampai Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Ya, alhamdulillah ini semuanya menjadi favorit karena ini sudah standar internasional. Ada standar ISO dan standar Cambridge ya. Standar Inggris yang kita pakai manajemennya itu. Kemudian juga ada S2, S3-nya kerjasama dengan Universitas PTIQ Jakarta untuk mempersiapkan kader ulama. Dan ini sangat istimewa juga karena kita dibiayai semuanya oleh LPDP. 6 bulan mereka kuliah di Al-Azhar University Kairo, Mesir. 6 bulan juga dikuliahkan di Amerika, di perguruan tinggi terkemuka di Amerika. Nanti pulang dengan bawa titel macam-macam ya. Ada sarjana PTIQ-nya, ada sarjana, ada kader ulamanya di sini, juga ada sertifikat dari universitasnya di Amerika, ada sertifikatnya juga dari Al-Azhar. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya praktis. Nah ini yang kita, salah satu ciri khasnya Istiqlal. Istiqlal ini juga di sini saya sudah sampaikan juga nanti dalam introduction saya nanti kepada Paus. Istiqlal ini dengan rangkaian kegiatan programnya, ada 42 program di sini yang waktu itu diresmikan oleh Pak Wapres, dan alhamdulillah sudah implementasi hampir semuanya ya kan. Misalnya ada Istiqlal Global Fund ya, ada sama kayak bisnisnya itu. Jadi kebutuhan pokok Istiqlal itu bisa kebutuhan pokok masyarakat disuplai oleh Istiqlal melalui e-commerce ya. Semua orang kan hampir sekarang sudah punya handphone ya kan? Betul. Jadi bisa mengorder dalam tempo singkat, diantarkan karena kita ada MOU dengan PT Pos Indonesia tetangga ya, dan juga lembaga-lembaga apa namanya kayak Gojek itu kan. Jadi standby di sini banyak. Nah ada juga gym center kita, pusat olahraga kebugaran, ada bela diri, kemudian juga ada interfaith exercise. Jadi kita ada jantung sehat lintas agama, interfaith walk, jalan keliling, ya, Car Free Day itu lintas agama. Kemudian juga ada diplomatic gathering. Jadi kita undang para duta besar kita di sini yang negara sahabat ya, bahkan pernah hadir lebih dari 40 orang. Untuk memperkenalkan religious diplomasi yang kita gagas di sini. Artinya religious diplomasi itu bagaimana supaya jangan hanya menggunakan saluran diplomasi formal, tapi kita juga bisa menggunakan religious diplomasi, artinya bahasa agama itu bisa kita pakai untuk terlibat di dalam membicarakan masalah-masalah kemanusiaan. Siapa tahu bahasa agama ini lebih menyentuh batin daripada bahasa formal diplomasi itu kan. Mereka sangat terkesan, mereka itu para diplomat kita itu. Jadi itu yang nanti akan menjadi introduction-nya ke dalam speech-nya Profesor itu akan menjadi speech saya, tetapi itu waktu kami kan sangat sedikit ya. Dibatasi karena waktu duduknya kan beliau itu bisa lama itu. Tapi dalam bentuk tertulis kami akan ekspansikan dan semua orang bisa baca, karena ini juga sudah di website kami kan sudah ada. Manajemen Istiqlal itu terbuka ya, semua apa yang terjadi di Istiqlal ini. Kita punya TV Istiqlal, anytime seluruh programnya bisa diakses melalui sosial media itu. Prof, apakah Profesor Nasaruddin Umar pernah bertemu sebelumnya dengan Paus Fransiskus ini? Iya, saya
beberapa kali diundang ya. Ya. Tapi pernah sekali juga diundang khusus, sudah beberapa kali sebetulnya. Tapi ketemu langsung dengan beliaunya baru 1 kali. Oh, baru 1 kali di ya, Vatikan? Vatikan. Saya dapat undangan ya. Paus ya. Kemudian juga tapi wakil pausnya pernah datang ke sini. Orang nomor 2-nya pernah datang ke sini di Istiqlal. Dan mereka sangat terkesan sampai dia kirimkan publikasi-publikasinya ke kita kan. Kita pun juga kirimkan publikasi Istiqlalnya ke Vatikan. Jadi share majalah Vatikan dikirim, majalah Istiqlal juga kita kirimkan. Jadi understanding antara 2 institusi ini. Ya gitu ya. Prof, kalau boleh saya tahu ini, kesan Profesor terhadap Paus yang satu ini, Paus Fransiskus itu gimana? Kan pernah sekali bertemu kan ya? Jadi menjadi paus itu kan tidak mudah kan. Saya kira juga menjadi imam di satu masjid itu juga tentu melalui kriteria-kriteria yang cukup ketat ya kan. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa paus itu adalah yang dipilih sebagai orang terbaiknya Katolik informal ya, formal. Karena buktinya dia terpilih sebagai paus. Jadi saya menaruh perhatian besar ya, karena paus ini rasa jiwa kooperatifnya, toleransinya itu sangat tinggi. Antara lain dia pernah menandatangani sangat monumental itu dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Ya. Dan juga pernah kami menggagas ya semacam Abrahamic Circle itu ya. Agama-agama under 30, tapi kemudian berubah menjadi under 40. Nah, saya menggagas waktu itu bersama dengan ponakannya Raja Abdullah di Jordan. Jadi Pangeran Ghozi namanya. Pangeran Ghozi itu saya masuk timnya beliau. Jadi kita ada kelompok studi interfaith ya. Ya ini pusatnya di Jordan. Dan beliaunya juga sering ke Indonesia. Bahkan waktu penandatanganan surat itu tinggal saya yang belum tanda tangan, maka beliau terbang dari Jordan terus ke Hotel Borobudur. Saya datang hanya untuk saya sayang, belum kemudian langsung serahkan ke paus ya. Jadi ini bagaimana menghimpun, karena kami berpendapat ya bersama dengan Pangeran Ghozi itu, kalau Abrahamic Religion ini melakukan kerjasama yang baik, maka kontribusi besar itu sangat bisa dicapai buat perdamaian dunia ya. Kalau Islam, Kristen, Yahudi ini membuat satu tali temali persaudaraan yang komprehensif dan konstruktif, itu pasti bisa berkontribusi sangat besar untuk kedamaian dunia. Karena mayoritas agama dunia sekarang ini dianut oleh 3 komponen agama ini. Apalagi Islam dan Protestan, Katolik ya kan. Memang Yahudi tidak terlalu banyak nominasinya, jumlahnya, tetapi pengaruhnya, uangnya banyak ya. Pengaruhnya juga lebihnya besar, tapi ya itulah kita lebih menekankan aspek pertemuannya, bukan perbedaannya. Soal terjadi di Palestina itu adalah persoalan yang merupakan PR kita bersama lah ya. Tentu kita semuanya tidak tega melihat nyawa melayang tanpa dosa begitu. Kita pun prihatin, tapi inilah caranya kita bagaimana merespon keadaan seperti ini dengan 2 cara. Ada respon emosionalnya dan juga harus ada respon rasionalnya. Dua-duanya ini harus kita gunakan. Kan ada ayatnya kan, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Siapa tahu pintu lain ada solusi. Prof, apakah Profesor juga menyiapkan cenderamata gitu buat paus itu? Biasanya kan saling tukar cenderamata gitu, Prof. Itu sebuah tradisi di Istiqlal. Cenderamata kita pun juga biasa ya, semacam pelakat yang menyimbolkan Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia gitu ya kan. Jadi nyiapin gitu, kenangan wujud Masjid Istiqlal gitu, Bro. Ada, ada itu standar. Jadi standar ya, jadi biar jadi kenangan bahwa inilah masjid yang pernah dikunjungi. Karena cirinya beliau itu
saya tahu persis ya, dia tidak ingin mewah-mewahan. Iya. Bahkan tidak mau juga menggunakan mobil mewah. Iya. Kalau tugas kami yang menjemput ke katedral, kami siapkan mobil apa yang dia mau. Yang penting jangan mobil mewah. Bahkan termasuk Alphard juga nggak mau naik Alphard. Jadi susah kan mencari. Nah, jadi akhirnya adalah persepakatan kami dengan katedral, dengan Pas Pampres, kemudian juga ya banyak hal yang lebih teknis. Tentu saya tidak sampaikan di sini ya. Iya. Prof, memang ada acara officialnya gitu. Kalau kemudian secara informal ngobrol dengan Paus itu kira-kira apa yang Profesor mau sampaikan ke beliau dalam konteks non formal? Jadi kalau misalkan ada jalan bareng atau apa gitu kan, apa obrolan kira-kira pas disampaikan kepada beliau di luar acara rundown acara resminya, Bro? Ya tentu bahasa yang bisa nyambung antara satu sama lain. Ya, karena kita juga sebagai imam besar ya kan harus menghitung ini negara Indonesia, ya, ini negara plural, ini negara yang berbineka. Tentu tidak boleh berat sebelah menyuarakan sesuatu. Bagaimana sedapat mungkin setiap kata-kata, titik koma pun juga yang keluar dari mulut kami itu semuanya serba terukur. Kebiasaan kami memang tidak banyak ngomong. Apapun yang kami lakukan di Istiqlal ini, saya tidak semuanya harus diekspos ke media. Bagi saya menyelesaikan semua program itu lebih baik tanpa harus dikenal oleh publik ya kan. Dan justru inilah banyak sekali orang kaget, loh kok Istiqlal banyak sekali prestasi ini. Award itu Pak, kami dapat 4 award, international award. Itu Edge ini adalah masjid yang paling ramah lingkungan. Bukan masjid Pak, worship, rumah ibadah yang paling indah, paling efektif, paling efisien adalah Istiqlal tahun 2003 Pak. Dan this is the first time rumah ibadah mendapatkan Edge ini penghargaan dari Bank Dunia di Washington. Malah waktu itu saya ke Washington, loh kok kenapa sepi-sepi saja di Afrika, di Amerika Latin kalau menerima sertifikat itu diarak. Karena bangga gitu ya. Iya. Nah kita kan sudah 3 bulan setelah itu, kalau diarak kan udah basi kan. Jadi udahlah biar Tuhan yang tahu lah. Tidak perlu digembar-gemborkan. Jadi apa yang dinilai di Istiqlal ini, pertama adalah terbersih, ya, terefektif karena banyaknya jaringan-jaringan di sini sangat efektif soal media. Kemudian efisien karena 28% energi ini kita gunakan melalui solar system. Oh, solar. Dan cara pengeperolehan solar system itu pun juga melalui wakaf jamaah. Jadi tidak semuanya pemerintah. Dan 1 tetes pun di sini dalam konsep kita itu kan air wudhu itu kurang lebih 75 juta liter per tahun. Nah itu bisa tidak ada 1 tetes pun jatuh ke got. Masuk ke dalam sebuah tabung besar untuk diolah ulang ya. Kemudian di recycle bisa langsung diminum. Dinas Kesehatan membuktikan bahwa air ini lebih kualitasnya lebih baik daripada air mineral yang dijual. Jadi kami tidak suarakan ke publik. Jadi kalau teman-teman keliling di sini seperti Mekah ya kan, airnya gratis. Jadi kalau ke Istiqlal nggak usah bawa air. Air yang ada di situ itu setara dengan air mineral yang dijual. Kemudian juga kita menggunakan lampu sangat efisien. Kita pakai LED semuanya. Jadi efisiennya luar biasa. Kemudian juga kotoran manusia ini kan ada toilet besar di sini kan toilet umum. Itu nggak ada yang terbuang. Karena itu kotoran manusia itu diproses menjadi sumber energi baru kan, dipakai masak, itu ada gasnya kan. Sampah tidak ada yang dibuang di sini, ya semuanya ada pabrik sampah kita, plastiknya dipres, dijual lagi ya kan. Nah, jadi semuanya serba efektif dan efisien ya di sini. Yang menarik di sini ada 2 laboratorium internasional di zaman COVID, baik masa Delta maupun Omicron. Miracle betul, hanya satu-satunya public space di Jakarta yang tidak ditemukan virus corona. Nah datang sampai konfirmasi. Rahasianya apa? Ternyata konstruksi Istiqlal ini luar biasa. Angin dari selatan berarti banyak pohonnya kan.
dan atapnya, langit-langitnya sangat besar, kubahnya sangat tinggi, tanpa AC, bisa kita rasakan karena kedinginan. sirkulasi udaranya bagus. Sirkulasi terbuang ke udara, ke utara ya. Dan itu 2 laboratorium mengkonfirmasikan ini. Ini yang membanggakan dari Masjid Istiqlal ya Pak? Iya. Ya. Kemudian juga prestasi internasionalnya kita diminta sebagai President of International Imam Association, jadi Presiden Asosiasi Imam-Imam Masjid sedunia, itu ditunjuk Grand Imam. Dan kita juga di Indonesia, IPIM, Ketua Persaudaraan Imam Masjid di Indonesia, kita juga dipercayakan menjadi imam, pimpinannya. Okay. Ya. Dan di sini pun juga banyak sekali program-program yang seperti ada olahraga bersama, ada tapak suci, ada silatnya NU, kemudian juga ada kursus bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Persia, ada bahasa China, ya, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Hebrew, ya, ada bahasa Indonesia sendiri, dan itu free. Komplit ya? Kompleks. Dan itu semuanya ada kelasnya, followernya juga banyak. Nah, kita mencontoh Masjid Nabi kan tempat pendidikan multi religion di situ. Kemudian ini pendidikan kader ulama. Satu-satunya pendidikan kader ulama perempuan di dunia hanya ada di Istiqlal. Diapresiasi oleh Grense dan dibantu kita oleh mereka bahwa tenaga pengajarnya dari Mesir. Ya, jadi ulama itu bukan hanya haknya laki-laki, tapi perempuan juga punya hak. Nah, kalau alumni kita nanti pendidikan kader ulama perempuan jadi, tidak tertutup kemungkinan nanti yang memimpin MUI itu adalah perempuan. Why not ya? Sama-sama hak asasinya, laki perempuan sama. Iya. Nah, kemudian di situ juga di Istiqlal ini juga kita mempertahankan budaya lokalnya juga ada, misalnya arsitek ini tetap kita pertahankan. Ini kan masuk juga situs yang bersejarah kan. Mau merubah apapun harus izin dengan pemerintah kan, itu ada undang-undangnya kan. Dan termasuk juga terowongan bawah tanah yang dibangun Belanda itu masih ada yang kita selamatkan. Sebelum saya itu ada yang sudah terlanjur ditutup ya, tapi masih ada beberapa terowongan di sini tembus ke, misalnya ke Pasar Baru, tembus ke kota, dan itu nggak tahu isinya kayak apa, itu masih kami amankan juga itu. Tetap masih suatu saat nanti kita bisa renovasi. Dan selain tunnel yang besar ini menghubungkan 2 katedral. Ya, Prof, bisa menyampaikan closing statement untuk pembaca kita, pendengar kita, pemirsa kita terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024. Silakan, Prof. Baik, para pemirsa ya, kita memang patut bersyukur kepada Allah SWT ya, karena Istiqlal ini ramai dikunjungi oleh berbagai kepentingan dunia ya. Hampir semua kepala negara yang datang berkunjung ke presiden, kunjungan keduanya di sini. Ya, karena mereka di sini ada ikon internasionalnya, masjid terbesar, kubah terbesar, kemudian juga arsiteknya juga ada seorang non-muslim ya kan, Silaban. Kemudian saya menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, mari kita menjadi tuan rumah yang baik ya, terhadap sama tamu-tamu yang terhormat kita ini ya. Karena berapa kali juga kepala negara kita berkunjung ke sana dan ulama besar kita berkunjung ke sana, diberikan penghormatan yang luar biasa ya. Hampir semua kepala negara kita itu ulama besar kita pernah diundang oleh beliau. Nah, yang ketiga juga saya menghimbau kepada segenap jamaah masjid, ya mari kita berdoa semoga Istiqlal ini mampu memancarkan cahaya peradaban dunia Islam modern yang kira-kira mampu memberikan keteduhan, kesejukan, keharmonisan antara sesama, sehingga Istiqlal ini mampu menjadi mercusuar untuk peradaban dunia Islam masa depan. Ya, itu harapan kami. Dan tentunya juga kami berterima kasih juga kepada pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan pemugaran yang luar biasa ini. Kemudian juga sekaligus kepada duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia yang juga selalu berpartisipasi untuk berkegiatan bersama dengan kami di sini ini. Ya, tentunya juga lintas agama yang sering kita lakukan, dialog lintas agama di tempat ini, ya seperti hanya dilakukan Nabi. Jadi apa yang sering dilakukan Nabi di masjidnya, itu kita tiru di Masjid Istiqlal. Makasih. Demikian Tribuners, terima kasih Prof.
atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Indonesia. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.